Assalamualaikum. Hai, saya Ayu. Di video kali ini saya akan membahas tentang seni decoupage. Tapi sebelumnya silakan kalian subscribe, like, share, dan komen di video ini. Terima kasih. Dalam video kali ini kita akan membahas sedikit tentang apa itu decoupage dan memperkenalkan alat dan bahan apa saja yang biasa digunakan dalam pembuatan decoupage. Dan untuk video selanjutnya, saya juga akan membuat tutorial pembuatan decoupage dengan berbagai macam media. Seni decoupage berasal dari bahasa Prancis yang artinya memotong. Jadi dekorasi atau seni decoupage ini adalah menyatukan potongan-potongan kertas di atas media dengan menggunakan lem serta melapisi vernis sehingga kertas dan medianya nampak menyatu. Pertama yang biasa digunakan yaitu cat akrilik. Nah, cat akrilik ini warnanya macam-macam, tapi biasanya untuk yang digunakan dekorasi decoupage itu adalah yang berwarna pastel. Nah, ini karena sudah sering saya pakai jadi sisa sedikit. Jadi warnanya seperti ini, warna-warna pastel. Nah, kedua ini dia napkinnya atau tisu, karena memang dia bahannya seperti tisu ya, jadi orang biasa bilang ini tisu, tapi ini bukan tisu untuk untuk di dapur ya. Jadi ini memang digunakan untuk seni dekorasi decoupage. Nah, dengan motif yang bermacam-macam seperti ini. Nah, tisu itu biasanya dia berukuran normal atau yang banyak di pasaran itu yang 33 x 33 cm. Nah, contoh-contoh tisu yang ada di sini ini yang dari Eropa. Ada juga tisu atau napkin itu yang dari Cina. Jadi, tapi kalau saya lebih suka dengan napkin yang dari Eropa karena warna dan bahannya itu bagus, gambar-gambarnya juga bagus-bagus. Jadi seperti ini. Ini biasa yang saya pakai seperti ini. Jadi satu lembar napkin ini bisa untuk beberapa media. Jadi misal ini kita mau gunakan bisa sampai 4 media. Atau nanti kita mau memadukan, jadi bisa dari napkin yang satu kita aplikasikan sama dipadukan dengan napkin yang lain. Nanti tinggal disesuaikan sesuai kebutuhan atau sesuai kreativitas kita masing-masing. Adalah lem. Nah, ini juga sangat kita perlukan, jadi merupakan step kedua setelah kita mengecat media. Jadi setelah kita menggunakan cat akrilik, kita keringkan. Nah, kemudian kita menentukan motif dari napkin mana yang mau kita pakai. Nah, kemudian kita gunakan lem ini. Selanjutnya adalah vernis. Nah, biasanya saya pakai jenis vernis yang ini. Kadang juga saya gunakan yang lokal. Kalau perbedaan dengan vernis yang lokal adalah kalau vernis lokal itu hanya kita gunakan sebagai vernis. Tapi kalau vernis import seperti yang ini, itu fungsinya dua. Jadi sebenarnya ini sudah bisa juga menjadi lem. Dia juga sudah berfungsi sebagai vernis. Jadi untuk finishing kita menggunakan vernis. Jadi vernis itu gunanya untuk benar-benar menyatukan antara napkin dan medianya. Jadi kalau kita sudah vernis 1 sampai 2 kali atau bahkan 3 kali, nanti napkinnya itu benar-benar menempel dan seperti menyatu benar di medianya. Jadi nampak seperti lukisan. Kita menyiapkan medianya. Jadi biasa untuk basic decoupage itu kita menggunakan media kayu yang seperti ini, yang bentuk talenan atau bentuk-bentuk yang lain. Tapi biasanya untuk pemula itu lebih gampang mengaplikasikan decoupage itu pada media kayu seperti ini. Bisa juga kita menggunakan media kaca atau botol kaca seperti ini. Nah, ini bekas sirup ya, jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah
untuk kita buat dekorasi decopage. Jadi misalnya bekas kaleng susu atau bekas minuman, botol minuman seperti ini, botol sirup, atau bekas botol selai juga bisa. Jadi seperti itu. Atau kalau kita punya pot-pot yang lama yang mungkin sudah usang, kita mau dekorasi kembali, itu bisa. Jadi kita tinggal mengecat ulang dan kita aplikasikan ke medianya. Alat decopage yang biasa digunakan otomatis yang pertama adalah gunting. Jadi untuk gunting kita terserah, tapi biasanya saya memilih gunting yang ujungnya lebih lancip seperti ini, karena kita akan menggunting napkin yang ukurannya biasa motifnya atau gambarnya itu kecil-kecil. Jadi misalnya seperti ini kita butuh menggunting ujung-ujung yang kecil-kecil seperti ini. Jadi kita butuhkan gunting yang ujungnya memang runcing kayak gini ya. Kemudian kuas. Nah, untuk kuas saya biasa menggunakan 3 macam kuas. Jadi ini 3 macam kuas. Yang pertama, untuk kuas yang spons hitam ini biasa saya gunakan untuk mengecat media-media yang seperti kayu. Jadi kalau untuk media yang datar seperti ini, saya biasa menggunakan spons yang hitam ini. Ini lebih gampang kalau buat saya ya, tapi itu masing-masing teknik decoper itu biasanya beda-beda. Kalau saya lebih suka menggunakan yang hitam ini untuk media yang datar seperti ini. Kemudian yang kecil ini biasa saya gunakan untuk melem. Jadi untuk aplikasi lem pada media dan ke napkinnya saya biasa menggunakan ini, karena ini bulunya lebih halus, jadi lebih tidak gampang merusak napkinnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kuas nilon. Nah, kuas nilon ini saya biasanya pakai untuk finishing. Jadi ini saya gunakan untuk aplikasi vernis seperti itu. Nah, kalau untuk media-media botol atau kaleng yang permukaannya lebih licin, saya biasanya menggunakan tools yang ini. Nah, pengaplikasiannya untuk yang bulat ini, brush yang bulat ini seperti ini. Saya lebih suka pakai yang ini, karena kalau untuk media botol ataupun kaleng, buat saya kalau dia disapu seperti ini, kalau saya sendiri rasanya lebih susah untuk rata ya, lebih lama ratanya atau lebih lama dia bisa menutupin semua permukaan. Tapi kalau di totol-totol seperti ini, saya lebih gampang nempel ke medianya, karena kalau untuk botol dengan kaleng itu kan permukaannya licin ya. Jadi kalau saya lebih suka pakai spons yang bulat ini untuk ke media kaleng ataupun botol kaca. Nah, ada juga yang model roll seperti ini. Cuman kalau yang model roll ini saya jarang gunakan, karena buat saya ini agak susah ya untuk ratakan dia ke media. Tapi kalau untuk yang roll biasanya, kalau yang roll ini biasanya dia untuk media yang rata juga seperti kayu ini. Nah, itu lebih gampang seperti ini. Semua alat dan bahan yang digunakan untuk dekorasi decopage. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.